Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dalam pembelajaran. Kemudian senantiasa sehat selalu dan kita terhindar dari segala mara bahaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rombi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Ya, jadi karena kemarin cuacanya agak ekstrim ya di Makassar, jadi pembelajaran kita lakukan secara online ya. Nah, selamat datang di semester 2 ya untuk angkatan 2022. Kali ini di mata kuliah keterampilan dasar keperawatan ya. Nah, di keterampilan dasar keperawatan ini bobot SKS-nya 3 SKS ya, yang akan kita jalani dengan 1 SKS tatap muka, 1 SKS praktek laboratorium, dan 1 SKS praktek klinik ya. Jadi hari ini saya akan bahas 2 pertemuan karena sebelumnya pertemuan kemarin kita tidak sempat masuk ya. Jadi hari ini saya mengganti 2 kali. Yang pertama untuk yang kemarin yang tertinggal dan juga untuk materi hari ini ya. Jadi materi hari ini terkait tentang rancangan pembelajaran semester ya, penyampaian kontrak pembelajaran RPS. Kemudian kita akan masuk dengan satu topik perkuliahan yaitu tentang pengkajian keperawatan ya. Nah, untuk jadi nanti sistem pembelajarannya kita lakukan secara blended ya, online dan juga offline. Secara online melalui pengumpulan tugas, absen itu melalui learning management system ya, LMS Kalam. Jadi silakan melakukan absensi sesuai dengan jadwalnya masing-masing ya. Nah, jadi untuk mata kuliah ini terdiri dari kami berempat untuk mengajarnya. Saya sendiri selaku koordinator, kemudian ada Nurse Narti, Nurse Fatma, dan juga Nurse Al-Iksan Agus ya. Nah, jadi untuk daftar hadir perkuliahan silakan mengisi di sini ya. Nah, pertemuan pertama itu kita kontrak pembelajaran ya, penyampaian RPS. Jadi kalian mampu memahami bagaimana rancangan pembelajaran semester mata kuliah keterampilan dasar keperawatan ini ya dalam satu semester. Pertemuan kedua itu Narti ya, tentang tanda-tanda vital. Namun nanti akan kita susun ini sesuai mekanisme di RPS, tapi nanti secara pelaksanaannya ada yang bertukar ya. Misalnya nanti saya di pertemuan kedua. Jadi intinya ada 16 kali pertemuannya. Pertemuan kedua tentang pengukuran tanda-tanda vital itu oleh Narti. Kemudian pertemuan ketiga pengukuran pengkajian keperawatan oleh saya sendiri yang akan kita bahas sebentar. Kemudian pemeriksaan fisik oleh Nas Aliksan Agus. Pertemuan kelima tentang prinsip pemberian medikasi oral, parenteral, sama injeksi oleh Nas Fatma Jama. Kemudian pertemuan keenam pemberian medikasi suppositoria, obat topikal, tetes, salep ya, dan juga inhalasi. Ini Nas Iksan. Kemudian pertemuan ketujuh perawatan luka oleh saya sendiri. Kemudian nanti pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Selanjutnya dilanjutkan dengan pertemuan ke-9 pemeriksaan penunjang itu Narti. Pertemuan ke-10 itu jadwalnya lab skill ya. Lab skill TTV, pengkajian keperawatan, ke-11 itu sudah mulai juga lab skill, 12, 13 sampai 14 itu lab skill ya. Kemudian pertemuan ke-15 itu ada praktek klinik untuk keterampilan dasar keperawatan, dan pertemuan ke-16 ada UPK ya. Nah, namun ini sesuai dengan RPS ya pelaksanaannya. Tapi nanti kita mekanismenya karena ada waktu nanti ada bulan Ramadan, kemudian ada Idul Fitri, jadi nanti mekanismenya saya share ya. Jadi agak dipadatkan nantinya ya perkuliahannya. Ini ya sudah 20 orang bergabung. Coba saya lihat daftar hadirnya.
Oh, di sini ya. Nggak apa-apa deh. Ya. Agustina, silakan bersuara ya. Agustina, ada? Iya, hadir Nars. Mana? Agustina. Alia Reski Alwi. Alia Reski Alwi. Mana Alia? Alia Reski Alwi. Aliani. Hadir Aliani. Nars. Hadir Nars. Anissa Subrianti. Hadir Nars. Ya, apa belum absen? Absen dulu deh. Arista. Hadir Nars. Bella Sabila. Hadir Nars. Hadir Nars. Hadir Nars. Cindy. Hadir Nars. Ya, Desriani. Hadir Nars. Megawati. Hadir Nars. Rita. Nisa. Hadir Nars. Nabila Nasir. Hadir Nars. Nur Afni. Nur Afni. Hadir Nars. Nur Wulan Kadri. Hadir Nars. Putri. Hadir Nars. Rabiatul Adawiyah. Hadir Nars. Regina. Hadir Nars. Sarah. Hadir Nars. Windy. Hadir Nars. Sabila. Hadir Nars. Ya. Mana tadi Alia Reski Alwi? Alia Reski Alwi. Hadir Nars. Ya, oke. Jadi hadir semua ya. Ada satu yang belum masuk kalam ya, Andi Reski. Iya Nars. Ya. Nanti saya cek. Sebelumnya sudah terdaftar di mata kuliah lain ya? Iya, kemarin juga sama Nars Apa Kiki nama bermasalah. tadi? Apa nama kontak di kalam? Andi Reski Ramadhani. Nanti saya di WA ya, soalnya saya nggak dapat ini. Ya, oke. Kemudian untuk RPS, jadi nanti absensinya melalui kalam ya, akan diabsensi sesuai dengan ini jadwal. Nah, jadi tadi untuk rancangan pembelajaran semesternya. Jadi keterampilan dasar keperawatan ini dipelajari semester 2, di mana 3 SKS itu kita akan pelajari dengan 1 SKS tatap muka, 1 SKS praktek klinik, dan 1 SKS-nya adalah praktek laboratorium ya. Persyaratannya sudah melulusi ilmu dasar keperawatan, terus keperawatan dasar, dan juga ada komunikasi ya. Nah, jadi di mata kuliah ini harapannya adalah capaian pembelajaran mata kuliah itu kalian mampu menguasai melakukan pengkajian keperawatan secara komprehensif ya.
yang mencakup bagaimana pengukuran tanda vital, pengkajian keperawatan itu sendiri, sama pemeriksaan fisik ya. Kalau pengukuran tanda vital nanti sama Nas Narti, pengkajian keperawatan sama saya, pemeriksaan fisik nanti sama Nas Icang. Kemudian mampu mempersiapkan pasien yang akan melakukan pemeriksaan penunjang. Jadi bagaimana pemeriksaan penunjang, apa-apa saja pemeriksaan penunjang ya. Kemudian menerapkan prinsip dan prosedur pengendalian infeksi dan pasien safety ya. Bagaimana pengendalian infeksi. Kemudian mendemonstrasikan bagaimana prosedur intervensi dalam pemberian medikasi. Medikasi ini pemberian obat ya, baik itu oral, parenteral, topikal, supositoria dengan menerapkan prinsip yang benar. Kemudian dapat mendemonstrasikan prosedur intervensi perawatan luka sederhana ya pada pasien simulasi. Jadi ini yang akan kita pelajari dalam 1 semester ya. Yang akan dibagi tadi menjadi 16 kali pertemuan ya. Jadi ini nanti akan saya share juga jadwal ini, jadwal sesuai RPS ya. Jadi minggu setelah final setelah UTS itu kita sudah masuk lab skill ya, tapi karena kita memburu jadi mulai minggu depan itu sudah mulai praktek lab ya. Nah, untuk evaluasi penilaiannya, jadi tugas itu 20%. Jadi penilaian tugas 20% diambil bobotnya dari situ untuk penilaian. Kemudian ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester itu 20%, praktikum ya, praktek laboratorium 15%, praktek klinik 15%, kehadiran 10% ya, dan diakumulasi menjadi 100%. Di mana bisa mendapat nilai A jika lebih dari 85 atau 86 ke atas ya. 81 sampai 85 itu nilainya A- ya. Jadi mohon target nilainya supaya bisa bagus ya. Seperti itu. Jadi ini diagram pembelajarannya. Jadi mulai dari pengkajian keperawatan, tanda vital, sampai pemberian medikasi, akhirnya nanti kita akan observasi di lapangan ya, di klinik. Nah, itu terkait dengan rancangan pembelajaran. Jadi untuk pembelajarannya bisa dilakukan secara online, nanti tergantung online dan offline ya, tergantung situasi. Seperti saat ini karena tidak memungkinkan untuk offline, maka dilakukan secara online. Tetapi untuk praktek lab dan praktek klinik itu mutlak dilakukan secara offline. Ya. Oke, sampai sini terkait RPS ada yang mau ditanyakan? Jadi penilaiannya itu penilaian sikap, penilaian keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga pengetahuan ya. Terkait dengan RPS sudah bisa dipahami. Untuk lebih detailnya yang akan kita jalani selama 16 minggu seperti ini ya. Ya. Jadi ya kelas B3 ya. Jadi kelas B3 ya. Kelas B3 harusnya Selasa kemarin itu RPS ya, tapi hari ini jadi materi hari ini ada RPS sama pengkajian keperawatan ya. Kemudian dan juga nanti minggu depan ada perawatan luka. Jadi minggu depan itu sudah mulai lab skill ya untuk pengkajian keperawatan. Jadi sudah mulai lab skill pengkajian. Jadi yang harusnya lab skill di minggu 11, 12, 13, 14 ini kita lab skill kan di awal sini ya. Karena nanti kita akan persiapan untuk praktek klinik nanti setelah lebaran. Ini yang hijau ini perkiraan kita saving minggu kosong untuk libur ya kayak gitu. Jadi dipadatkan di awal di sini. Jadi mulai minggu depan itu sudah mulai praktek di laboratorium per minggunya ya. Nanti akan diatur oleh laboran sampai minggu 10. Jadi sebelum kan puasa itu 21-22 April ya. Jadi kita sudah lab itu
sudah lab itu selesai lab itu sebelum Ramadan, sebelum bulan puasa. Jadi meringankan, bisa meringankan pada saat tidak terlalu banyak energi keluar ya dengan kegiatan lab. Jadi yang lainnya setelahnya lab skill ini kita akan lanjutkan dengan kegiatan tatap muka yang dimaksimalkan lagi ya dengan pemaparan tugas kayak gitu secara online. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini kelas B3 ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita lanjut ke materi. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Tapi Nurs, jadi begini Nurs, setelah minggu ini materi, minggu selanjutnya itu langsung lab begitu ya Nurs? Iya, lab misalnya ini kan jadwalnya kan minggu depan itu jadwalku hari ini kan hari Selasa ya, pengkajian keperawatan. Nah, hari Selasa nanti itu materinya pengkajian pada sesuai jadwal itu perawatan luka. Nanti saya masuk. Kemudian di minggu itu juga akan ada lab. Nanti diaturkan sama laboran labnya kapan. Bisa setelah ini nanti dilihat jadwal kosongnya. Intinya minggu depan sudah mulai lab. Ya, kayak gitu. Jadi sesuai jadwal ini tetap masuk materi. Materi ini masuk. Nanti dicarikan jadwal kosong untuk labnya. Entah itu sesudah kan cukup waktunya cukup panjang ya. Kemungkinan ini ya saya upayakan masuk jam 7, setelahnya sekitar jam 10 misalnya jika ada waktu kosong ya berarti lanjut labnya ya kayak gitu. Bisa dipahami? Iya. Nah, jadi supaya di sini kita yang lab skill ini bisa di sini sehingga yang lain bisa apa ya bisa saving lah waktunya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tabe Nurs terkait ini pengumpulan tugas kan diperpanjang. Itu diperpanjangnya sampai kapan Nurs? Nanti minggu sampai minggu sebelum masuk. Oh iya, makasih Ya. Nurs. Bisa jadi nanti kita bahasnya di sini karena kan sudah habis ya. Ini kita habiskan dulu yang berat-berat. Setelah di sini kan sudah online. Sebelum persiapan praktek klinik ya kita akan mulai misalnya dengan bahas tugas-tugasnya yang kemarin kayak gitu. Yang jelas kita upayakan materi lab ya. Supaya sebelum Ramadan labnya sudah selesai. Saya lebih fokus. Ada lagi? Jelas? Iya Nurs, jelas. Ya, oke. Jadi mohon jadi penilaian tadi ya penugasan 20%, UPK, UTS. Jadi bukan hanya kehadiran di kelas saja. Kehadiran di kelas itu 10%. Jadi keaktifan dalam pembelajaran, kemudian item lab, item klinik itu menjadi pembobotan ya. Jadi kalau Anda ikut klinik, Anda ikut lab itu akan berpengaruh sama nilainya ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi, RPS sudah ya. Kita masuk ke materi tentang pengkajian keperawatan. Ada yang tahu apa itu pengkajian keperawatan? Saya Nurs. Iya, silakan. Kalian. Pengkajian keperawatan adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah, kebutuhan kesehatan dan keperawatan pasien baik secara fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Ya, betul ya. Jadi dalam asuhan keperawatan ada berapa? Dalam asuhan keperawatan ada berapa tahap asuhan keperawatan? Tahap asuhan keperawatan ada berapa? Ada yang tahu tahapan asuhan keperawatan? 5 mungkin Nurs. 5 tahap Nurs. Apa saja? Pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ya, pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi ya. Nah, jadi pengkajian itu merupakan langkah awal dalam suatu proses asuhan keperawatan ya, seperti tadi yang disampaikan sebentar ya.
Ya, jadi tahapan pengkajian keperawatan itu merupakan tahapan awal ya dalam kita melakukan asuhan keperawatan. Jadi step tadi sudah disampaikan, yakni tahap kita mengumpulkan data sehingga kita bisa menganalisis ya untuk menentukan the next step ya. Untuk the next step apa langkah selanjutnya ya setelah hasil dari pengkajian kita, bagaimana diagnosisnya. Nah, jadi pada pembelajaran pengkajian keperawatan ini kita akan membahas tentang 5 item ya. Yang pertama, bagaimana komponen dari riwayat kesehatan, karena ini terkait dengan pengkajian, ingin mengetahui bagaimana riwayat kesehatan dari pasien, kemudian bagaimana pertimbangan etis, kemudian keterampilan dan teknik wawancara, isi dari wawancara, dan juga format ya. Dan juga format riwayat-riwayat yang lainnya yang akan ditanyakan ke pasiennya terkait dengan pengkajian. Nah, jadi pengkajian keperawatan seperti yang disampaikan tadi ya, itu merupakan proses di mana kita mengumpulkan data secara sistematis. Secara sistematis artinya ada rujukannya apa-apa dulu, sistematis itu one by one atau step by step ya. Apa dulu, terus setelahnya apa, itu namanya sistematis. Untuk selanjutnya kita dapat menentukan bagaimana status kesehatan pasien dan mengidentifikasi semua masalah kesehatannya, baik yang aktual maupun yang potensial akan terjadi ya. Nah, ini sebentar. Kemudian di pengkajian keperawatan itu jadi ada 5 yang dilakukan. Yang pertama, kita bagaimana melakukan pengumpulan riwayat pasien ya, riwayat dari pasien. Kemudian kita juga melakukan pengkajian kesehatan. Jadi kita mengumpulkan riwayatnya dengan metode wawancara, kemudian melakukan pengkajian kesehatan ya dengan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian mewawancara keluarga pasien atau orang terdekat pasien, kemudian kita juga meneliti catatan pasien, mengorganisasi, menganalisis, akhirnya mensintesa. Jadi data-data yang ada itu tidak hanya sekedar dikumpulkan, tetapi dari data itu kita dituntut untuk berpikir kritis sehingga dapat menentukan, oh ini data yang normal, data yang tidak normal. Dari hasil pengkajian, data yang tidak normal lah itu yang akan kita tentukan ini masalahnya apa, mengarah kemana, ya gangguan apa yang terjadi. Jadi di proses pengkajian keperawatan itu kita intinya mengumpulkan data terkait dengan riwayat kesehatan pasien ya. Boleh sebentar ya. Nah, jadi di pengkajian tadi kita akan mengkaji tentang bagaimana riwayat keperawatan atau riwayat kesehatan, kemudian kita akan melakukan pengukuran klinis, ya, melakukan pemeriksaan fisik, pengukuran klinis itu pemeriksaan TTV, ya. Jadi untuk mengetahui apa sih terkait dengan hasil pengkajian pasien, kemudian pemeriksaan fisik. Dan pemeriksaan laboratorium ya. Jadi semua ini akan diakumulasikan, kemudian kita akan berpikir kritis yang mana data normal, yang mana data tidak normal ya. Nah, jadi di riwayat kesehatan kita perlu ada 3 item yang harus kita pahami ya.
Yang pertama, bagaimana pertimbangan etis dalam pengumpulan data, bagaimana panduan keterampilan dan teknik dasar untuk melakukan wawancara, kemudian bagaimana isi riwayat kesehatannya. Jadi karena dari pengkajian tadi kita harus mengetahui riwayat keperawatan, ini kita lakukan kan melalui wawancara ya. Untuk mengetahui bagaimana riwayatnya kita lakukan dengan wawancara. Selain itu kita lakukan dengan pengukuran-pengukuran seperti pengukuran klinis, pemeriksaan fisik, dan juga berdasarkan pemeriksaan penunjang ya, pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk terkait dengan pertimbangan etis. Pertimbangan etis ini artinya kita mesti memahami etika ya, etika pada saat kita melakukan wawancara atau mewawancarai pasien dalam rangka pengkajian keperawatan ya. Prinsip yang harus dipahami adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi itu artinya pasien berhak menentukan apa hak dan kewajibannya. Pasien berhak menolak, berhak menerima apa yang akan dilakukan kepadanya. Jadi, prinsip otonomi ini sebagai prinsip etis, jadi perawat harus meminta izin sebelum melakukan pengkajian kepada pasien. Ataupun ketika informasi itu telah kita peroleh dari pasien, dia berhak tahu, pasien berhak tahu mengapa informasi tersebut diperlukan dan bagaimana informasi itu akan digunakan. Misalnya, kenapa kita harus melakukan pengukuran darah pada pasien? Terus dia harus tahu, oh setelah diukur tekanan darahnya, dia punya hak untuk mengetahui berapa tekanan darah tadi yang hasil pengukuran kita. Terus untuk apa nanti dari hasil pengukuran darah, apa yang akan dilakukan dengan hasil pengukuran darahnya seperti itu ya. Jadi itu adalah prinsip etis. Jadi ketika kita melakukan tindakan, kemudian setelah mengkaji kita tidak memberitahu kepada pasien apa hasilnya, berarti kita melanggar prinsip etis ya, etis dalam pengumpulan data. Jadi data yang kita dapatkan itu seyogianya diketahui oleh pasien ya. Apa tujuannya? Makanya ketika melakukan tindakan itu ada kontrak waktu, tempat, tujuan. Nah, gunanya itu untuk sebagai prinsip otonomi ya, menghargai otonomi dari pasien. Nah, kemudian setelah wawancara, perawat itu mencatat secara selektif ya pada form riwayat kesehatan. Jadi biasanya ada form pengkajian. Jadi secara baku sudah ada ditetapkan, tapi beberapa instansi rumah sakit terkadang misalnya menambahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan tambahan yang terkait dengan administrasi misalnya ya. Nah, data pribadi itu sangat sensitif ya. Kalau data-data informasi yang sangat sensitif misalnya ternyata pasien riwayat pernah dipenjara, pernah misalnya menggunakan obat terlarang, itu tidak boleh langsung masuk di catatan kesehatannya. Nah, tapi harus didiskusikan dulu dengan dokter yang merawat kah, atau dengan perawat bahwa oh dari hasil pengkajian saya dapatkan begini. Ya, karena bahaya kan kalau diketahui itu privasi orang ya. Jadi catatan-catatan tersebut kalau misalnya sudah didiskusikan, disimpan ataupun ditulis ya di tempat yang aman, catatan yang baik, yang aman, dan hanya boleh dibaca oleh profesional kesehatan yang berhubungan langsung dengan perawatan pasien. Jadi data pasien itu privasi, tidak bisa diumbar. Misalnya ketika kita sudah mewawancara, oh dia ternyata ini, tidak boleh dijadikan gosip antara perawat satu dengan perawat yang lain, ya. Jadi itu menjadi catatan khusus untuk sebagai catatan pasien dalam rangka proses penyembuhannya, ya sebagai datanya seperti ini sehingga kita bisa mengetahui apa langkah selanjutnya dalam proses perawatannya. Jadi tidak boleh sembarang ya. Jadi harus kita itu namanya pertimbangan etis ya dalam kita mengumpulkan data. Tidak bisa asal diminta terus asal di-share saja. Jadi harus ada etikanya ya. Selanjutnya Nah, jadi
Nanti ketika data-data yang kita dapatkan itu, kita masuk ke analisis data. Jadi kita akan membandingkan data-data yang kita dapatkan itu, yang mana datanya normal, yang mana yang tidak normal. Yang datanya kemudian kita kelompokkan juga, yang mana data subjektif, yang mana data objektif. Data subjektif itu data yang didapatkan dari keluhan pasien, sedangkan data objektif data yang kita dapatkan dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, ya, pemeriksaan laboratorium, kayak gitu. Kita kelompokkan datanya. Kemudian setelah dari analisis data inilah kita bisa mengidentifikasi masalah. Apakah masalahnya aktual? Aktual itu artinya terjadi saat ini, ya, sudah terjadi sama pasiennya. Kemudian apakah resiko? Resiko itu baru mau terjadi. Kemudian promkes, promosi kesehatan, artinya masalahnya itu sudah bagus, hanya dia mau ditingkatkan lagi. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sama pasiennya, ya. Nah, setelah itu baru masuk ke perumusan diagnosis. Perumusan diagnosis itu secara penulisan ada rumusnya, ya. Jadi ada yang menggunakan tiga bagian dan dua bagian, 3 part and 2 part. 3 bagian ini kalau dia jenisnya aktual, jadi problem, etiologi, simptom. Jadi masalah berhubungan dengan etiologi ditandai dengan apa, ya, kayak gitu. Kalau 2 part itu dia seperti faktor resiko ditandai dengan. Jadi khusus diagnosis keperawatan ini dipelajari di proses keperawatan dan berpikir kritis kayaknya, ya. Kemudian kita menentukan luaran untuk menentukan apa intervensinya. Jadi kita masih fokus di analisis, ya, pengkajian. Nah, kemudian untuk pedoman wawancara. Nah, ada beberapa pedoman dasar dalam melakukan wawancara, ya, prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama, kita prinsipnya mengurangi ansietas. Jadi pada saat kita melakukan wawancara, jangan sampai justru akan menambah panik pasien terhadap penyakitnya, ya. Jadi pewawancara itu harus dalam hal ini perawat mengadakan pendekatan kepada pasien, ya, dengan unik sesuai dengan pembawaan atau karakter masing-masing pasien, ya, sehingga kita bisa mengurangi ansietasnya. Kemudian mendorong berkomunikasi, artinya bagaimana? Jadi kita harus bisa sedapat mungkin melakukan komunikasi yang dapat mendorong pasien itu bisa mengekspresikan dirinya atau bisa menceritakan dirinya, menceritakan penyakitnya. Jadi kita memotivasi misalnya dengan baik, bagaimana perasaannya, Bu, kemudian sehingga bisa memotivasi pasien untuk menceritakan, ya, apa terkait dengan penyakitnya. Kemudian mempertahankan fleksibilitas. Jadi biasanya pada saat kita melakukan pengkajian ini kan ada formnya, ya. Jadi tetap fleksibel. Ya, artinya jangan kaku. Jadi jangan jangan terpatok sama pengkajian itu terus kaku begitu di depan pasien mencatat langsung di formnya, itu kan itu enggak fleksibel, ya, ibaratnya. Jadi bisa kita baca kemudian yang dimau formnya itu misalnya dia mau tentang keluhan utama, itu kita tanyakan bagaimana keluhan utamanya, Pak, dibahasakan dengan bahasa yang bisa dimengerti, ya, antara perawat dengan pasien. Jangan terlalu formal, ya. Kemudian menunjukkan empati. Empati artinya kita merasa. Kalau simpati itu apa ya? Kalau empati itu perawat merasakan ikut merasakan yang dirasakan pasien tapi tidak larut, ya, dalam artinya tidak sedih, tidak ikut-ikutan nangis kayak gitu, tapi sebenarnya dia merasakan, itu empati, ya. Kalau empati, kalau simpati itu sampai kalau dia nangis ya dia nangis juga, ya, kayak gitu, larut dengan perasaannya. Kalau empati tidak, kita merasakan apa yang dirasakan pasien tapi tidak turut larut, ya.
Kemudian kesadaran pribadi. Jadi sebagai perawat ya kita harus memahami secara sadar ya bahwa tujuan kita mengkaji untuk memperoleh informasi dari pasien terkait dengan kesehatannya ya. Nah, kemudian komunikasi nonverbal. Jadi selain verbal, selain dan kata-kata, ya gestur-gestur tubuh kita. Jadi ada tandanya misalnya pasien kayak jenuh, ya itu harus diperhatikan ya. Intinya pada saat kita melakukan pengkajian itu harus diperhatikan juga waktu-waktunya, waktu-waktu yang tidak mengganggu, waktu yang misalnya jangan sampai melakukan pengkajian pada saat pasien di mana harus istirahat siang ya, kayak gitu. Jadi harus disesuaikan. Kemudian tingkat pemahaman. Jadi harus diperhatikan juga. Jangan komunikasi pakai komunikasi bahasa-bahasa yang tingkat tinggi. Jadi harus disesuaikan dengan pasiennya ya. Kemudian pertimbangan kultural atau budaya. Jadi harus memperhatikan budaya-budaya dari pasien, bahasa yang digunakan apa ya. Jadi sehingga bisa nyambung apa yang kita utarakan dengan yang dipahami oleh pasien. Ya, terus yang terakhir penyimpulan wawancara. Jadi sebaiknya setiap kita setelah melakukan pengkajian kita menyimpulkan dengan baik ya, mengakhiri wawancara dengan baik dan memastikan bahwa semua data yang diharapkan terkait dengan pengkajian kesehatan pasien itu didapatkan sama pasien ya kayak gitu. Jadi ini pada saat wawancara inilah prinsip-prinsip yang harus kita pegang ya pada saat kita berkomunikasi dengan pasien. Nah, selanjutnya isi wawancara. Jadi sebenarnya di form wawancara ini isi wawancara tradisional ya, ini yang umum. Tapi kalau misalnya ada yang ditambahkan, jadi masing-masing instansi itu punya format pengkajian yang pastinya disesuaikan dengan format tradisional ini. Ya. Nah, jadi isi wawancara itu ada data biografi, ada informannya, ada keluhan utamanya, riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan, telah sistemnya, riwayat keluarga, profil pasien, kemudian ada pemeriksaan fisiknya, informasi radiologi dan laboratorium seperti tadi awal ya. Jadi ada hasil data riwayat kesehatan, ada pemeriksaan klinis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang ya, radiologi ataupun laboratorium. Nah, kalau di data biografi, jadi data yang diinginkan terkait dengan data biografi ini seperti nama pasien, umurnya, alamatnya, ya, jenis kelaminnya, status pernikahan, pekerjaan, dan sebagainya. Yaitu data biografi terkait pasien. Kemudian ada juga data tentang informan, siapa yang diwawancarai, entah itu pasien ataupun keluarga. Kemudian keluhan utama. Keluhan utama ini merupakan apa sih alasan atau kenapa pasien sampai masuk ke rumah sakit ya? Kenapa sampai dia mau datang ke rumah sakit? Misalnya karena diare, sakit perut. Jadi kata-kata pasien itu dicatat sesuai dengan aslinya dan diberi tanda petik. Nah, jika ada lebih dari satu masalah, itu harus disusun sesuai dengan prioritas yang mana yang paling dirasakan pasien yang paling mengganggu ya. Kemudian riwayat penyakit sekarang. Jadi misalnya tadi nyerinya bagaimana, kapan datangnya, berapa lama, kapan saja, di area mana, itu harus lengkap ya dijelaskan riwayat penyakit sekarangnya. Kemudian riwayat kesehatan. Jadi riwayat kesehatan bagaimana penyakit masa kanak-kanak, penyakit kalau misalnya pada masa dewasa, adakah gangguan jiwa, adakah cedera, adakah pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya, pernah dioperasi ataupun pengobatan sekarang bagaimana, adakah penggunaan alkohol ya, itu ditanyakan kepada pasien. Kemudian riwayat keluarga. Riwayat keluarga ini tujuannya untuk mengetahui apakah penyakit yang dialami pasien itu karena faktor genetik ya. Jadi kita membuat genogram ataupun pohon keluarga. Selanjutnya telah sistem. Jadi
ini terkait pemeriksaan sesuai sistemnya, misalnya sistem pernapasan, pencernaan, jadi pengkajian klinis ya. Kemudian profil pasien, jadi misalnya jika ada kejadian hidup masa lalunya, bagaimana pendidikannya, pekerjaannya, bagaimana keadaan lingkungannya, fisik, spiritual, budaya, interpersonal, gaya hidupnya, konsep dirinya, ya, seksualitas, resiko penganiayaan, ya, apakah pernah mengalami penganiayaan sebelumnya atau tidak, ataupun ada bagaimana mekanisme stres dan copingnya, yaitu ditanyakan ke pasien. Terus ada pemeriksaan fisik, ada informasi radiologi dan laboratorium, dan juga akhirnya menghasilkan formulasi masalah atau diagnosis medis dan keperawatan, ya. Nah, seperti itu untuk diagnosis. Kemudian, nah, kita langsung di pengkajiannya. Tabe, Nars. Ya, silakan jika ada yang bertanyakan. Jam 9.40 Nars Tuti mau masuk, Nars. Oh iya, oke. Saya jelaskan sedikit ya. Ini. Iya, Nah, Nars. jadi sudah ada di kalamnya tentang form pengkajian. Nah, ini contohnya yang tadi, data-data. Ini biasanya pada saat praktek klinik modelnya seperti ini ya. Nah, inilah tadi ada data biografi ya, identitas pasien, nama, tanggal lahir, status, ya, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan sebagainya. Tadi informannya ini ya, ini informannya. Siapa yang penanggung jawab ataupun pengantarnya ya. Jadi disesuaikan dengan instansi rumah sakit masing-masing itu ada lembar pengkajiannya. Terus keluar utamanya, alasan masuk rumah sakit, riwayat penyakitnya, data mediknya, riwayat kesehatan masa lalu, kesehatan keluarga. Jadi genogram itu ada tanda-tandanya ya. Kalau laki-laki kotak, perempuan bulat-bulat kayak gini. Nah, ini tadi riwayat psikososio spiritual ya, bagaimana pola copingnya, konsep diri ya, itu ditanyakan juga karena kita mengkaji biopsikososial spiritual ya, ini tadi yang persistem ya. Ya, seperti itu. Nah, ini pemeriksaan fisik nanti sama Nas Icang. Jadi inilah langkah dari pengkajian keperawatan. Nanti kita akan ini sampai di analisis data fokusnya apa ya. Sehingga nanti menghasilkan diagnosis keperawatan ya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi tugasnya individu ya, makalah tentang pengkajian keperawatan. Tapi secara garis besar tadi sudah saya sampaikan ya, apa itu pengkajian keperawatan. Berarti item-item makalahnya sudah seperti itu ya. Ada yang menanyakan? Tabe, Nars, pada saat praktik klinik itu kita